Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya dengan Wawi Sirajuddin Awani, mahasiswa PJJ PAI kelas A14. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan atau mengemukakan tentang evaluasi daring dalam pembelajaran PAI. Eh, Mata kuliah ini eh, adalah pengembangan evaluasi penilaian, evaluasi penilaian, evaluasi penilaian, eh, mata kuliah, pengembangan evaluasi dan penilaian hasil. Dosen pengampu saya adalah Dr. Nana Prianjana MPD. Eh, NIM saya 22811 30693. Dan tentang evaluasi ini, yang pertama adalah evaluasi menggunakan evaluasi daring ya. Modelnya formatif atau sumatif, modelnya formatif atau sumatif. Jenis evaluasinya yaitu menggunakan Google Form dan digunakan alasan pemilihannya karena aksesibilitas dan fitur, karena di dalam Google Form itu identifikasinya jelas, langkahnya fundamental. Jadi identifikasi tujuannya menentukan apakah evaluasi ini bersifat diagnostik, melihat kesiapan, formatif, memantau proses, atau sumatif, menilai hasil. Jadi pemetaan di Google Form ini sangat lengkap ya, dan sederhana, fitur-fiturnya lengkap, terus bisa eh, memakai penggunaan ataupun alat komunikasi yang lain seperti HP itu bisa digunakan ya di Google Form. Jadi sangat sederhana gitu ya. Nah, konstruksi instrumennya yaitu bahwa rancangan mencakup dua jenis untuk mendapatkan gambaran atau utuh instrumen tes kognitif. Ini konstruksinya saya menggunakan berbasis HOTS ya, High Order Thinking Skill, untuk meminimalisir kecurangan siswa, tidak sekedar copy paste dari Google. Jadi saat penggunaan Google Form emang rentan dengan copy paste eh, apa di copy paste ke Google yang lain gitu, sangat mudah. Jadi pengawasannya lebih ketat eh, daripada tes tulis gitu ya. Kalau tes tulis kan eh, dapat melihatnya, sebenarnya kalau kecurangan itu sama saja ya, antara menggunakan Google Form atau tes tulis, sebenarnya sama aja. Jadi ini eh, meminimalisir kecurangannya, tidak sekedar copy paste. Jadi kelihatan kalau di monitor tampilannya berbeda dengan di HP. Jadi di HP harus lebih ekstra dalam memantau pergerakan siswanya gitu, seperti itu ya. Tekniknya untuk Google Form itu pilihan ganda kompleks, studi kasus, atau analisis atau dalil ya. Jadi agak diperpanjang dalam eh, pembuatan soalnya atau jawabannya. Terus ada juga
instrumen non-tes afektif psikometrik tab asesmen siswa menilai kejujuran dan kedisiplinan ibadahnya sendiri. Jadi selain menggunakan logo form, itu siswa bisa membuat videonya sendiri di rumah melalui misalkan sholat jenazah ya sebagai bukti keterampilannya. Itu dikirimkan. Jadi untuk daring itu sangat sederhana, mudah dan cepat ya, tanpa bisa dipisahkan oleh waktu dan ruang ya. Jadi enak untuk pemakaian daring tersebut. Contohnya misalkan praktik sholat jenazah ya, itu cukup videonya aja tiap siswa seperti itu ya. Selanjutnya, strategi pelaksanaan daring sistematisasi pada cara pengambilan data agar valid. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan daring itu ataupun sesudah melaksanakan kegiatan sumatif melalui Google Form ataupun sudah praktek di pembuatan video misalkan sholat jenazah seperti tadi itu ada evaluasi ya ataupun hasil melalui kumpulan gitu seperti hafalan ayat-ayat jadi langsung via Zoom ataupun atau Meet, Gamet ya ataupun Google Meet itu bisa digunakan secara langsung. Jadi daring ini sangat sederhana dan mudah gitu ya seperti itu. Kalau asinkronus pemakaiannya itu dengan batas waktu deadline tertentu untuk melatih tanggung jawab. Jadi asinkronusme digunakan evaluasi sendiri dengan batas waktu. Jadi ada waktu kalau untuk sinkronus itu eh, evaluasi langsungnya bisa sore hari, bisa saat di rumah, bisa saat eh, di luar pembelajaran ataupun pembelajaran juga bisa seperti itu ya. Jadi memudahkan kalau untuk evaluasi daring seperti itu. Tapi syaratnya memonitoring cara memastikan bahwa yang mengerjakan adalah siswa yang bersangkutan. Jadi ada video ataupun orangnya tampil. Jadi ada kegiatan ataupun segala sesuatunya itu eh, memperlihatkan kegiatan siswa tersebut dan kita dapat melihat siswa sedang melakukan kegiatan apa saja gitu seperti itu. Jadi kelihatan di siswanya. Nah, rancangan evaluasi yang saya buat menggunakan background design. Saya memulai dari target kompetensi ingin dicapai, kemudian menentukan bukti, eviden. Ini standarnya ini tentang em, bisa ditunjukkan siswa secara digital, baru kemudian memilih instrumen tes dan non-tes yang paling valid untuk mengukurannya. Jadi membuat rancangan yang pertamanya itu tentang silabus ataupun promes ataupun protap dulu sebelum kita masuk ataupun merancang tentang evaluasi pembelajaran daring ini gitu. Jadi melalui protap promes diperlihatkan seperti apa yang akan dilaksanakan baru dilaksanakan gitu. Seperti ini dirancang terlebih dahulu ya. Seperti itu. Kemudian feedback berbasis data fokus memberikan rekomendasi perbaikan pembelajaran sebagai calon guru Anda harus bisa memberikan data yang ditemukan untuk siswa, sedangkan untuk siswa memberikan modul singkat, cara rekaman efektif jika masalahnya ada pada tugas video. Jadi sebelum melakukan daring, kita membuat tutorial dulu untuk siswa ya. Masalahnya cara membuat rekaman, terus masalah tugas video, modul singkat tentang cara-cara pemakaian pembelajaran daring seperti itu ya. Jadi menjalankan variasi media pembelajaran seperti progres yang dipengaruhi untuk mengurangi kejenuhan daring. Jadi sedangkan untuk saya sendiri dalam proses pembelajarannya itu agar tidak jenuh, tidak ada kejenuhan di dalam pembelajaran siswa, kita bervariasi membuat pembelajarannya bermacam-macam ataupun kegiatannya itu eh,
bervariasi biar pembelajaran tersebut ke siswanya tidak menjadi jenuh ataupun tidak bosan. Nah, terus ada tindak lanjutnya setelah pelaksanaan daring dilaksanakan, mengadakan sesi remedial. Jadi setelah ada penilaian, terus dilakukan remedial ataupun kekurangan nilai kepada siswa, itu dilakukanlah Zoom ataupun pertemuan setelah melakukan evaluasi ataupun sumatif setelah dilakukan. Jadi ada pertemuan menggunakan Zoom ataupun Gamet ya untuk konsep yang paling banyak salah dijawab. Jadi pembelajaran setelah melakukan pembelajaran, siswa banyak melakukan kesalahan, kita membahasnya eh, setelah melakukan penilaian dan setelah melakukan evaluasi pembelajaran seperti itu ya. Jadi ada pertemuan, konsep yang paling banyak itu yang salah menjawab itu kita memberikan penjelasan melalui Zoom ataupun Gamet dengan siswa ya, seperti itu. Refleksi kemampuan komunikasi akademik, objektivitas. Nah, dalam penilaian, menilai siswa itu meskipun dilakukan secara daring, jadi penilaiannya itu bias ataupun tidak secara langsung, tapi ini sangat efektif ya. Jadi daring ini sangat bermanfaat, sangat mudah, sangat ringan, dan biaya minim ya saat penggunaannya, dan bisa dilakukan beda ruang, tempat, dan waktu seperti itu. Terus akuntabilitasnya hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan datanya. Jadi si datanya tersebut setelah siswa melakukan eh, pemberian evaluasi kepada siswa, jadi hasil eh, menjawabnya itu di Google Form itu ada sangat lengkap sekali. Pemakaiannya bisa eh, dilihat kapan saja dan di mana saja juga sama. Jadi isi Google Form asal kita membukanya di drive pemakaian Google Form itu dapat terlihat siapa yang sedang melakukan, yang sudah melakukan, dan nilainya pun juga kelihatan langsung setelah melakukan tes tersebut. Instrumen yang dibuat benar-benar mengukur apa yang sebenarnya diukur. Jadi untuk pengukurannya eh, secara objektif ya, ataupun dapat dilihatnya secara langsung dan jelas. Nah, penrefleksi menurut saya menyadari bahwa dalam dunia daring, instrumen yang ambigu adalah hambatan utama. Jadi kalau misalkan saat pelaksanaan si soal tersebut buyar ataupun pertanyaannya tidak kurang jelas, nah ini yang jadi masalah. Jadi pelaksanaan di Google Form itu kita tidak bisa bertanya kepada siapa, tapi melalui mungkin nanti setelah melaksanakan evaluasi tersebut melalui Zoom atau Jamit. Jadi si soal tersebut minim akan kekurangan. Jadi secara jelas membuat pertanyaan itu satu pertanyaan satu soal itu dapat dimengerti oleh si penjawab ataupun oleh siswa. Karena apa? Karena kalau di Google Form itu pertanyaan tidak seperti tes tulis langsung. Jadi bisa mempertanyakan, Pak, ini pertanyaannya apa? Maksudnya gimana? Itu bisa ya kalau di eh, apa namanya? Di dalam tes tulis. Tapi kalau di dalam Google Form bahwa soal yang ambigu atau intrusi yang ambigu itu menjadi hambatan utamanya. Jadi saya belajar menyusun rubrik penilaian yang jelas dan bahasa instruksi yang singkat namun padat agar tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan siswa di ruang digital. Jadi tidak ada kesalahan ataupun mengurangi eh, salah penafsiran ataupun salah menjawab dari pertanyaan yang kurang jelas seperti itu ya. Jadi ada miskomunikasi. Jadi saat membuat soal itu sangat dimengerti dan jelas bagi siswa di dalam ruang digital tersebut. Nah,
Melalui mini project ini, saya menyadari bahwa komunikasi akademik bagi guru PAI adalah jembatan antara transfer of knowledge, ilmu, dan transfer of value atau nilai ya. Saya belajar bahwa data evaluasi yang akurat hanya bisa didapatkan jika instrumen dikomunikasikan dengan jelas, transparan, dan menjunjung tinggi etika akademik. Jadi, komunikasi dengan jelas dan transparan ini salah satu yang digarisbawahi agar dalam evaluasi pembelajaran ini dapat terlaksana ataupun tercapai yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut, gitu ya, seperti itu. Instrumen ini telah melalui tahap hitungan fungsi yang memperhatikan validasi isi sehingga mampu mengukur aspek hot siswa secara akurat. Nah, dalam pemakaian soal itu biasa kita menggunakan eh, rumus dari Bloom ya, taksonomi Bloom itu HOTS, ada soal sedang, mudah, dan susah. Jadi ada tahapannya dalam membuat soal tersebut. Soal mudah, misalkan 5 soal ataupun 10 soal, 10 soal itu sedang dan 10 soal itu susah gitu. Tapi untuk jenjang MA ini jawaban dari pilihan gandanya itu sampai dengan E ya, A, B, C, D. Tidak seperti SD dan SMP itu hanya sampai dengan D. Tapi harus sampai dengan E. Jadi taksonomi belum, aspek quotes-nya secara akurat harus dipergunakannya. Kami menerapkan assessment for learning agar siswa mendapatkan umpan balik seketika setelah mengerjakan kuis daring. Jadi setelah eh, mengisi Google Form, itu harus langsung diadakan Zoom ataupun Gamit ya, pertemuan setelah melaksanakan evaluasi pembelajaran tersebut. Demikian eh, pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.